Tuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Vina yang telah memberikan kesempatan kelompok kami untuk presentasi. Kemudian di sini sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Sri Nuraini, dan juga ada Muhammad Sofal Jamil, ada Eva Rismayanti, dan juga Indah Harmunafita. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai perkembangan dewasa menengah atau madya. Materi pertama yang disampaikan langsung oleh Teh Eva, selaku kepada Teh Eva dipersilakan. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian tumbuh dewasa. Apa itu tumbuh dewasa? Nah, jadi tumbuh dewasa itu adalah transisi dari remaja ke dewasa. Ini disebut sebagai tumbuh dewasa atau emerging adulthood. Seperti masa muda, rentang usia bagi tumbuh awal kira-kira di antara 18 hingga 25 dan berakhir 35 tahun hingga 40 tahun. Pada dewasa madya berada di usia sekitar 35 hingga 40 dan berakhir sekitar 60 tahun. Menurut Harlow, tahap terakhir dewasa berada di antara 65 tahun hingga 75 tahun. Pencobaan dan pencarian menandai seorang yang berada pada masa tumbuh dewasa. Pada titik perkembangan ini, banyak individu masih mencari jalur karir yang mereka inginkan. Seperti apa yang ingin mereka miliki dan gaya hidup seperti apa yang mereka anut. Misalnya mau hidup sendiri atau tinggal bersama atau bahkan menikah. Next. Menurut Jeffrey Annett pada tahun 2006 menyimpulkan 5 hal yang menandai seseorang itu sudah dewasa, yaitu adanya pencarian identitas, ketidakstabilan, fokus diri, lalu merasa di tengah-tengah, dan pada usia yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, next. Baik, terima kasih kepada Teh Eva. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Indah. Dipersilakan kepada Teh Indah. Terima kasih, Teh Sri. Yang selanjutnya ada perkembangan fisik dewasa madya. Yang pertama, adanya penyesuaian diri terhadap perubahan fungsi fisik yang mulai mengalami penurunan, lalu tidak sekuat pada tahap sebelumnya, terjadi perubahan penampilan dan menopause. Di sini biasanya kegiatan fisik pada usia dewasa madya itu dapat meningkatkan kesempatan untuk tetap gesit di usia tua. Selanjutnya, kegiatan fisik juga membantu menghambat mortalitas atau kematian di antara 9.884 sampai orang dewasa Amerika Serikat yang berusia 51 atau latihan giat sekitar 35%. Kemudian jarang meninggal dunia pada periode 8 tahun ke depan dibandingkan dengan beberapa orang dengan gaya hidup tidak sehat. Nah, di sini biasanya perubahan fisik itu ada hipertensi atau tekanan darah yang tinggi secara kronis. Nah, ini perlu diperhatikan dari usia pertengahan pada faktor risiko penyakit jantung dan penyakit ginjal. Prevalensi hipertensi di Amerika Serikat itu meningkatkan 30% pada dekade terakhir. Nah, untuk semua waktu dengan catatan tertinggi. Nah, sekarang menengaruhi hampir 30% orang dewasa dan prevalensinya meningkat sejalan dengan usia. Selanjutnya ada perkembangan kognitif. Pada tahap ini perkembangan intelektual dewasa itu sudah mencapai titik akhir puncaknya yang sama dengan perkembangan tahap sebelumnya, yaitu berada di tahap operasional formal. Terus yang kedua, orang dewasa mampu memasuki dunia logis yang berlaku secara mutlak dan universal, yaitu dunia idealitas yang paling tinggi. Yang selanjutnya, orang dewasa mampu menyadari keterbatasan baik yang ada pada dirinya, baik fisik maupun kognitif, maupun yang berhubungan dengan realitas di lingkungan hidupnya. Selanjutnya, orang dewasa dalam menyelesaikan suatu masalah itu langsung memasuki masalahnya. Ia mampu mencoba beberapa penyelesaian secara konkret dan dapat melihat akibat langsung dari usahanya guna menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, orang dewasa dalam menyelesaikan masalahnya itu juga memikirkan terlebih dahulu secara teoritis. Nah, pada usia setengah baya, kemampuan kognitifnya itu menurun
adalah kemampuan yang menurun itu adalah kemampuan mengingat, berpikir, mekanisme yang memerlukan kecepatan dan keakuratan input melalui panca indera agar dapat mengamati gerak, perbedaan, perbandingan, dan pengelompokan. Salah satu pertanyaan yang paling banyak itu menimbulkan kontroversi dalam studi tentang perkembangan rentang hidup manusia. Gisela itu dikutip dalam Desmita 2006 menyatakan bahwa pemikiran dewasa Madya menunjukkan suatu perubahan yang signifikan. Ia percaya bahwa masyarakat kita yang kompleks memiliki pertimbangan-pertimbangan yang praktis dan bahkan mengubah bentuk logika kaum idealis. Karena itu pemikiran orang dewasa Madya itu menjadi lebih konkret dan pragmatis, sesuatu yang dikatakan sebagai tanda kedewasaan. Nah, dengan demikian, kemampuan konkret terus berkembang selama masa dewasa. Akan tetapi, bagaimanapun tidak semua perubahan kognitif pada masa dewasa tersebut yang mengarah pada peningkatan potensi. Bahkan kadang-kadang beberapa kemampuan kognitif itu mengalami kemerosotan seiring dengan pertambahan usia. Meskipun demikian, sejumlah ahli percaya bahwa kemunduran keterampilan kognitif yang terjadi terutama pada masa dewasa akhir, itu dapat ditingkatkan kembali melalui serangkaian pelatihan. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Indah yang telah menyampaikan materinya. Di sini akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai perkembangan sosial emosional. Masa dewasa Madya merupakan periode yang ditakuti dilihat dari seluruh kehidupan manusia karena di sini adanya banyak penurunan mungkin ya dari segi emosional, kognitif, fisik. Kemudian masa dewasa Madya merupakan masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Kemudian masa dewasa Madya adalah masa berprestasi, di mana menurut Erikson selama usia Madya ini orang akan menjadi lebih sukses atau sebaliknya mereka berhenti gitu. Terus kemudian pada masa dewasa Madya ini perhatian terhadap agama lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya dan kadang-kadang minat dan perhatiannya terhadap agama ini dilandasi kebutuhan pribadi dan sosial. Nah, di sini ada Santrok menekankan bahwa perkembangan emosi sosial dan moral yang menjadi titik perhatian pada masa dewasa Madya adalah berkenaan dengan beberapa hal. Yang pertama, pernikahan dan cinta. Mungkin banyak problem yang dihadapi pada saat dewasa awal dalam hal pernikahan dan juga cintanya. Kemudian hubungan persaudaraan dan persahabatan, sindrom sarang kosong, pengisian waktu luang, dan hubungan antar generasi. Di sini hubungan antar generasi pasti banyak perbedaan dari awalnya misalnya orang tua yang sekarang sudah dewasa Madya, kemudian dengan anaknya yang generasi saat ini mungkin akan berbeda dan banyak perselisihan mungkin yang menjadi suatu ketakutan itu sendiri. Next. Baik, selanjutnya di sini mengenai permasalahan psikologis yang dihadapi akan dijelaskan oleh Sofwal. Kepada Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai permasalahan yang dialami oleh usia dewasa Madya. Next, Teh. Nah, yang pertama di sini ada stres akibat fisik yang tidak sehat. Betul. Jadi kalau misalnya fisik kita tidak sehat, bisa menyebabkan stres. Nah, bagaimana stres itu bisa muncul? Ya, memang tadi dikarenakan karena fisik yang tidak sehat. Nah, fisik yang tidak sehat ini bisa disebabkan oleh kita waktu dewasa awal tidak memperhatikan keadaan fisik kita. Jadi kita terlena gening, kalau bahasa Sundanya terlena seperti itu. Nah, adapun beberapa solusi penyelesaiannya. Yang pertama dengan melakukan olahraga selama 30 menit per hari agar tubuh menjadi sehat. Itu olahraga memang sangat penting. Selain dari menjaga kesehatan, olahraga juga dapat mengencangkan bagian-bagian tubuh.
Untuk yang keduanya, menjaga pola makan agar tidak berlebihan dan tidak juga kekurangan, serta mengkonsumsi makanan yang baik, yang bermanfaat bagi tubuh. Betul, pada usia dewasa media ini, makanan itu sangat dijaga, jadi jangan sembarangan seperti itu. Untuk yang ketiganya, mengkonsumsi vitamin tambahan sebagai suplemen pembantu. Yang keempatnya, mengontrol diri agar tidak selalu negatif thinking dan lebih berfokus pada hal-hal yang bersifat positif. Next deh. Selanjutnya, permasalahan yang kedua yaitu depresi karena kehidupan seksual. Nah, kalau dalam konteks ini yang sangat diperlukan dan juga harus diperhatikan, kita katakan ini udah pasangan suami istri, agar tidak terjadi permasalahan ini, maka suami istri tersebut harus misalnya saling berkomunikasi dan juga saling memahami. Jadi misalnya kalau suami minta hubungan ke istri, tapi di saat misalnya istrinya sedang haid, kan itu tidak boleh ya, karena dia dilarang oleh agama serta membahayakan bagi kesehatan istri. Next deh. Nah, permasalahan yang ketiga yaitu cemas karena masalah perekonomian. Masalah perekonomian ini memang menjadi permasalahan gitu ya bagi kebanyakan orang-orang. Mengapa? Karena dari permasalahan ekonomi ini kadang-kadang ada yang sampai depresi, ada juga yang sampai bunuh diri seperti itu. Nah, untuk menghadapi permasalahan ini kita juga misalnya suami istri itu memang harus saling mengerti gitu ya. Kalau misalnya katakan penghasilan suaminya agak kurang, maka istri boleh membantu, tapi dengan syarat istri mendapatkan izin dari suami untuk bekerja. Next deh. Oh iya, terima kasih pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena sedang tidak kondusif. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Sofal, kepada Teh Eva dan juga Teh Indah untuk presentasinya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan juga materi yang disampaikan ya dari kekurangan gitu ya. Ditutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.